Baik anak-anakku sekalian, ada yang tahu dan kenal dengan malaikat? Ada yang kenal? Kenalan di mana? Hah? Malaikat itu siapa? Sama nggak dengan kita? Beda? Nggak sama? Salah jawabannya. Yang benar ada persamaannya, ada perbedaan. Persamaannya dengan kita malaikat itu sama-sama makhluk Allah. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau malaikat itu adalah makhluk Allah yang taat, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah maksiat, nggak pernah melakukan kesalahan. Itu malaikat. Dan malaikat itu taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan udah aja itu dikerjain sama malaikat. Ada malaikat tugasnya membagi rizki, ya, membagi rizki, membagi uang, membagi makanan. Udah aja terus dari dulu sampai ntar hari kiamat itu aja kerja malaikat. Nggak mau korupsi malaikat mah. Kalau manusia, itu bedanya di situ. Jadi walhasil malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling mulia karena tidak pernah melakukan dosa. Tetapi, meskipun malaikat tidak pernah berbuat dosa, makhluk Allah yang terbaik, yang mulia, suatu kali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat. Dalam Al-Quran tuh ada surah Al-Baqarah. Ada yang hafal? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada yang tahu artinya? Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dikasih tahu, diberitahu kepada malaikat yang lebih dulu diciptakan Allah. Malaikat, ya Allah, saya ini mau menciptakan satu makhluk yang bernama manusia. Gimana menurutmu? Apa dijawab malaikat? Malaikat protes sekaligus bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kalau kira-kira makhluk yang mau diciptakan itu kayaknya dapat informasi itu nanti bakal melakukan kerusakan di bumi, jangan deh ya Allah, udah cukup kami aja. Begitu kata malaikat. Lagi ngapa diciptakan lagi? Kan kita sudah ada. Kita setiap hari, setiap saat tunduk patuh kepadamu ya Allah. Kenapa mesti diciptakan lagi makhluk yang lain? Terus apa dijawab Allah ketika malaikat bertanya? Ada yang tahu nggak? Tadi tuh ayatnya tuh. Allah bilang tuh sama malaikat tadi, ketika ditanya, dicecar dengan pertanyaan, nanti dia rese, nanti dia bikin kerusakan, nanti dia bikin dosa dan maksiat, nggak usah. Maka kata Allah dengan kalimat yang pendek saja, apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tahu nggak kalau makhluk yang akan aku ciptakan itu adalah makhluk yang hebat, kehebatannya
dia punya ilmu. Jadi kita manusia ini, anak Adam, cucu Adam, mulia bukan karena kulitnya putih, bukan karena orangnya cakap, tetapi kita mulia karena ada ilmu. Nah, makanya nih anak-anak sekalian, sekarang ini kan diberikan Allah kesempatan menuntut ilmu, maka jangan sampai disia-siakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu pasti beda. Jangankan baca yasinnya tuh tadi ya. Siapa tadi yang memimpin yasin? Siapa namanya? Tuh, cakep nggak? Kok ragu-ragu jawabnya? Cakep nggak? Orangnya apa bacaannya? Orangnya? Cakep juga orangnya tuh. Punya hidung, punya mata. Coba tuh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berilmu dengan yang tidak berilmu pasti beda. Jangankan baca yasinnya, jangankan sholatnya, jangankan ibadah-ibadah yang lainnya. Orang berilmu, kata Allah, dengan orang yang tidak punya ilmu, namanya aja beda. Makanya kalau orang-orang berilmu tadi, coba kepala sekolah, siapa tadi namanya? Doktorandus, Mukhlas, MPD. Panjang nggak? Kalau orang berilmu itu namanya panjang-panjang. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu, sudah namanya pendek, dipendekin lagi. Contoh, namanya Abdullah, dipanggil Dullah. Udah pendek, dipendekin lah lagi. Namanya Nur Aisyah, bagus itu ya. Kadang-kadang suka dipanggil Ica. Jadi orang yang berilmu itu namanya aja beda. Apalagi baca yasinnya, apalagi baca Al-Qur'annya, pasti beda. Maka oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin hebat, ingin sukses, ingin berjaya, ingin nanti berhasil, maka sekarang manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Jangan disia-siakan. Maka oleh karena itu, kira-kira nih, ilmu apa yang paling perlu kita punya? Ilmu apa? Yang paling pertama sekali, ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Ilmu mengenal Allah. Ya, ilmu mengenal Allah. Kenal semua dengan Allah? Iya, kenal. Orang kalau kenal sama Allah tandanya gampang. Apa tuh? Sholatnya nggak pernah tinggal. Sholatnya nggak pernah tinggal. Karena kalau orang yang kenal sama Allah, sholat dia dalam sehari semalam berapa kali? Kalau orang yang kenal sama Allah, 5 apa 4? 5, bukan 3. 5 kali. Jadi kalau ada orang, teman-teman, nanti misalnya dia sehari cuman maghrib doang, atau ada sholat duha doang, zuhur kagak, ya, asar enggak, itu berarti dia belum kenal sama Allah. Yang kedua, ilmu yang paling penting adalah kenal dengan Rasulullah. Rasulullah adalah contoh tauladan kita. Nah, apa tanda orang kenal dengan Rasulullah? Ngaji. Wah, pintar nih. Berarti kenal dengan Al-Quran. Itu tandanya kalau kenal dengan Rasulullah. Jadi idola kita harus, yang pertama sekali adalah Rasulullah. Tandanya kenal dengan Al-Quran, doyan mengaji. Siapa yang sudah ada hafalannya di sini? Ada yang hafiz nggak? Umam, mana Umam? Hafiz, berapa juz? Ini Pak Ustadz kasih hadiah nih. Ntar mintanya sama guru. Berapa? 4 juz? 3. Yang lain nggak? Waduh, kalah sama Pak Ustadz. Pak Ustadz umur 7 tahun sudah hafiz. Percaya nggak? Enggak? Oh, yang benar. Emang hafiz apa artinya hafiz?
Hafiz itu artinya orang yang menghafal Al-Quran. Pak Ustadz 7 tahun udah hafal Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah Al-Quran apa enggak? Iya, itu berarti Pak Ustadz gak bohong. Umur 7 tahun udah hafiz Al-Quran. Cuman Al-Fatihah doang, belum semua. Tapi kalau Pak Ustadz bilang sudah hafiz 30 juz. Nah, makanya tadi ditanya, ada yang hafiz nggak di sini? Jawabannya nggak ada, cuma 1 doang. Berarti yang lain nggak ada yang hafal Al-Fatihah dong berarti ya? Hafal? Wah, itu berarti hafiz semua ini mah, ya? Hafiz semua. Jadi oleh karena itu, Al-Quran itu adalah menjadi sumber ilmu kepada kita, ya. Seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia ini semuanya sumbernya di Al-Quran. Maka orang yang menghafal Al-Quran istimewa. Makanya nih anak-anak sekalian, kalau bisa 1 ayat aja 1 hari. Pak Ustadz punya murid ada sekitar 80. Bukan santri, nggak mondok, pulang ke rumah. Cuman pertemuan 1 hari 1 jam. Sekarang sudah ada yang hafiz 4 juz, 5 juz, ada yang sudah mau jalan 6 juz. Itu pertemuan 1 jam sekali. Mau seperti itu? Mau tahu caranya? Siapa di sini yang sudah hafal surah An-Naba? Oh, enggak ada nih, segini banyaknya. An-Naba, siapa yang udah hafal? Angkat tangan. Mau hafal enggak? Ini oleh-oleh nih, mumpung Pak Ustadz kesini. Mau menghafal surah An-Naba? Dengan cepat, ikutin ya. Ikutin, syaratnya ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma yatasaalun. Ikutin suara yang keras semuanya ya. Amma yatasaalun. Ini kelihatan nih yang nggak mau baca nih. Baca ya. Mau hafal kan? Ayo. Amma yatasaalun. Udah berapa kali tuh? 3. Tambah lagi. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Sudah hafal? Coba. Ayo. Siapa? Yang udah hafal siapa? Yang udah hafal? Ayo. Siapa? Lah udah 5 kali tuh, biasanya 5 kali udah langsung hafal. Ayo, jangan malu-malu. Baca Al-Quran 1 huruf dapat 10 pahala. Ayo, ini yang depan aja, yang depan. Ayo, siapa namanya? Saya? Ayo. Kelas berapa? 6, kelas 6. Wow, kelas 6 mah harus banyak ini hafalannya. Ayo. Baca. Wah, ini nggak mau berilmu ya. Padahal mah udah hafal. Tapi udah hafal belum? Ini mana yang kelas 1? Kelas 1 aja deh. Kelas 1 SD, kelas 1. Siapa namanya sayang? Udah jangan takut, nggak apa-apa. Ayo kita baca lagi bareng-bareng. Amma yatasaalun. Yang keras lagi ya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Yang semangat di tengah nih, Pak Ustadz susah ke situ. Udah ya, nih ayo baca. Siapa namanya sayang? Ayo, bismillah. Ayo. Enggak apa-apa, ayo. Dengerin lagi. Bagus. Udah berani, daripada tadi nggak berani ya. Alhamdulillah. Jadi yang penting mau ikut baca, ya. Kalau kita nggak baca ya nggak hafal-hafal, ya. Ayo, kita ulang lagi. Ya, Pak Ustadz sebentar aja nih.
Nah, mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan. Jadi cara menghafal Al-Quran itu nggak repot-repot, nggak susah-susah. Cukup diulang maksimal 10 kali dalam satu ayat. Kalau kita ulang 10 kali dengan satu ayat, insya Allah langsung hafal. Tadi sudah berapa kali? 7. 3 lagi berarti. Ayo bareng-bareng. Bismillah. Semangat, semangat. Suaranya yang keras ya. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Terakhir ya, semangat ya. Amma yatasa'alun. Sekarang Pak Ustadz gak ikut, kalian saja. 1, 2, 3. Udah hafal, katanya belum hafal. Ayo. Ya, baru 1, 2, 3 menit sudah hafal satu ayat. Jadi kalau misalnya kita nanti pulang ke rumah ya, nih tipsnya nih, caranya. Pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Nyampe ke rumah biasanya langsung makan? Apa langsung main? Jangan main dulu. Begitu sampai ke rumah, bajunya dibuka, ganti, mandi, masuk kamar. Masuk ke kamar, ambil Al-Quran, sisakan waktu 5 menit saja, insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Ada yang punya HP di sini? Semua ya. Nah, HP-nya dikasih aja sama mama sama papa ya. Kelas 2 SD ada yang punya HP? Semua nih punya HP nih. Ada kuotanya nggak? Ada. Waduh, HP-nya dijual aja ya. Katanya mau menghafal Al-Quran. Kalau mau jadi penghafal Al-Quran nggak boleh banyak-banyak sama HP ya. Nah, katanya cinta sama Rasulullah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, mesti kita ngerti membaca Al-Quran. Jadi itu cara menghafal Al-Quran dengan mengulang-mengulang 10 kali. Tapi kalau misalnya ayatnya panjang, bisa ditambah 5 kali lagi. Jadi satu ayat 15 kali. Kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu ditambah, dilipat gandakan 10. Berarti satu huruf kita mendapat 10 kebaikan. Maka yang terakhir, anak-anakku sekalian, ayo dengerin. Yang terakhir, berbicara tentang Al-Quran, maka kita butuh cukup 4 langkah. Yang pertama, langkahnya gemar. Tahu gemar? Apa? Gemar itu singkatan dari gemar membaca Al-Quran ya. Yang kedua langkahnya setelah gemar, gempar. Gempar itu singkatan dari gemar menghafal Al-Quran ya. Dan yang ketiga, ini khusus kelas 5, kelas 6 SD, habis gempar, getar. Apa tuh getar? Gemar tadabbur Al-Quran. Dan yang keempat terakhir, gelar. Gemar berperilaku Al-Quran. Jadi orang kalau sudah berperilaku Al-Quran, yang nampak dan kelihatan yang pertama sekali, pasti anaknya nggak pernah bohong. Lisannya bisa dijaga. Orang menghafal Al-Quran nggak mungkin pernah bohong. Bohong hukumnya apa bohong? Dosa ya? Apalagi dosa, apalagi bohong sama orang tua, bohong sama guru ya. Nah ini syaratnya nih, kalau anak-anakku sekalian mau menghafal Al-Quran, lisan dijaga, jangan pernah bohong. Kemudian lisan juga nggak boleh, kalau di sekolah ini nggak boleh lisan ini dipakai untuk membuli. Tahu membuli? Ah, nggak boleh ya. Kalau ada yang suka lisannya membuli, itu susah menghafal Al-Quran ya. Perhatikan,
Kemudian yang ketiga, lisan juga nggak boleh dipakai untuk ghibah. Apa ghibah? Ngata-ngatain orang. Nggak boleh ngata-ngatain orang, ya. Nah, yang keempat, lisan juga tidak boleh dipakai untuk namanya namimah. Ada yang tahu arti namimah? Apa namimah? Namimah itu ngadu domba, ya, ngadu domba. Ini siapa namanya? Karel, Parel, Darel, cakap aman namanya. Ini Hanif, ini Pawas. Nanti Pawas bilang sama Hanif, Nip, kamu tahu nggak kemarin Parel, kamu Darel bilangnya kamu katanya pelit. Padahal nggak pelit. Nah, itu namanya ngadu domba. Jadi kita sesama teman harus berkasih sayang tuh. Punya makanan bagi, jangan disimpan di tas, ya. Kalau punya makanan dibagi. Nah, itu diantara cara-cara supaya kita bisa menghafal Al-Quran. Insya Allah kalau lisan dijaga, maka kita semua akan mudah menghafal Al-Quran dengan metode yang sangat sederhana. Diulang-ulang saja. Insya Allah nanti dalam jangka sebulan, kalau satu ayat sehari saja, satu ayat nggak usah banyak-banyak, satu ayat satu hari, maka sebulan menjadi 30 ayat. An-Naba itu sekitar 40 ayat, maka An-Naba bisa kita hafal dalam jangka waktu sebulan. Yang terakhir, tadi siapa yang 4 juz? Yang 4 juz siapa? Imam. Juz berapa Umam? Dari belakang apa dari depan? Dari belakang. 30, 29, 28, 27. Subhanallah. Boleh sambung ayat ya? Kalau bisa jawab nanti hadiahnya minta sama Pak Guru ya. Sambung ayat, Umam, ya. Yang gampang saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau benar hafal Pak Juz pasti bisa sambung, ya. Tapi Pak Ustaz nggak ngasih tahu surah apa, langsung sambung ya. Nih biasanya kalau sudah hafal pasti bisa nyambung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la ajran ghaira mamnun. Kelewat satu. Sebelumnya. Iya, ulang coba. Ayat sebelumnya satu ayat mundur, apa ayatnya? Ulang, ganti aja. Ganti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini teman-teman. Nih kalau kita menghafal Al-Qur'an, kita senantiasa dilindungi oleh Allah, malaikat bersama kita. Begitu. Dan nanti orang menghafal Al-Quran, kata Rasulullah, kalau dia meninggal nanti bebas dari azab kubur, juga dapat dani pahalanya kepada kedua orang tua kita. Makanya anak-anakku sekalian, kalau pengen berbakti kepada orang tua, pengen membalas budi orang tua, nggak bisa. Bisanya cuma berbakti. Dan cara terbaik berbakti kepada kedua orang tua adalah kita senantiasa mengirimkan doa. Jadi kalau anak yang menghafal Al-Quran, baca Al-Quran saja nih, tanpa dia berdoa, maka pahalanya langsung ditransfer kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita umurnya berkah, dihindarkan dari balak dan mara bahaya. Umar, terakhir, yang paling gampang. Oh iya, pakai mikrofon dah tuh, enak. Yang keras bacanya Umam ya, biar jadi syiar, biar jadi teman-temannya juga kepengen ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaikum ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Ayo sambung. Pakai mikrofon. Pakai mikrofon. Ayo Umam, sudah sampai 4 juz kan? 30, 29, 28, 27. Itu tadi yang Pak Ustadz baca, juz yang ke-28, surah Al-Mujadalah. Ayat yang kedua tuh dikasih tahu itu semua.
Ya. Berarti nanti umam lebih giat lagi memurojaah karena kuncinya di situ. Kita menghafal Al-Quran mah gampang tadi ya, langsung bisa. Tapi kalau nggak diulang-ulang pasti lupa. Jadi kuncinya murojaah, senantiasa mengulang-ulang, baik di rumah, di sekolah, teman-teman kita main, kita nggak apa-apa, selalu bersama Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya Pak Ustadz doakan semangat menghafal Al-Quran, semangat belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi kita, termasuk diantara keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sekian deh ya pertemuan perkenalan, mudah-mudahan umur panjang bisa bertemu lagi ya, mudah-mudahan semua pada semangat. Ini yang dapat Pak Ustadz sampaikan. Sebelumnya kita tutup dengan doa bareng-bareng ya, kita bareng-bareng berdoa, angkat tangannya. Ini para malaikatnya Allah, haffat alaihimul malaika, aminkan ya, amin.